Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para asatid, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus akhina fillah Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf selaku khadimul majlis. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam majlis ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini Allah sekabulkan segala hajat kita. Allah mudahkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa menghadiri majelis seperti ini itu kalaupun tidak mendapatkan apa-apa. Ada seorang ulama yang terkemuka pernah mengatakan, manintaha ilal alim, barang siapa yang sampai kepada duduk bersama orang yang alim, hadir majelis, walam yahfad lahum syai'an, ternyata dia hadir di tempat itu dia tidak mendapatkan apa-apa, duduk ternyata tidak paham apa yang dibahas, kemudian pulang tidak dapat apa-apa seandainya, maka walahu sab'u karamat, dia tetap mendapatkan 7 kemuliaan. Kita bergabung di tempat-tempat seperti gini ini, kita ini mendapatkan 7 kemuliaan. Yang pertama, yanalu fadal muta'allimin, dia akan mendapatkan keutamaan daripada orang-orang yang mempelajari ilmu, orang yang menuntut ilmu. Ketika kita datang dari rumah kita, berangkat dari rumah kita ke tempat ini, yaitu tidak ada lain untuk menghadiri majelis, berarti kita mendapatkan keutamaan orang mencari ilmu. Keutamaan orang mencari ilmu sangatlah banyak. Banyak keutamaan orang mencari ilmu. Ya fadlul alim alal abid, ya kafadli ala adna min sahab min apa ala adna min ada rajulin min sahabiyya, dikatakan min ashabi. Keutamaan orang yang belajar ilmu dengan orang yang ahli ibadah dengan orang yang menuntut ilmu, itu keutamanya seperti Nabi dengan paling rendahnya daripada sahabat Nabi. Kalau dengan Sayyidina Abu Bakar aja Nabi lebih unggul mungkin ratusan kali lipat, mungkin jutaan kali lipat. Ini dengan adna sahabi, paling rendahnya sahabat. Banyak keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Ketika kita hadir di tempat ini, berarti kita dapat keutamaan tersebut. Kemudian yang kedua, ketika dia madama jalisan indau, ketika kita duduk di tempat ini, maka kana mahbusan minal dunubi wal khata'. Orang yang di tempat saat ini duduk di tempat ini berarti dia sudah tercegah daripada perbuatan dosa dan kesalahan. Kita belum tentu kalau kita di rumah kita tidak berbuat dosa. Mungkin kita keluar melihat perempuan yang bukan mahramnya. Mungkin kita melihat televisi, ada syahwat yang kita lihat. Mungkin kita berdusta, mungkin kita berkata perkataan yang jorok, tapi kita di tempat ini alhamdulillah mahbusan. Mulai kita tadi berangkat sampai nanti akhir daripada majelis, kita tidak melakukan dosa dan kesalahan. Itu fadilah yang kedua. Itu akan kita dapatkan kemuliaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, idza kharaja min manzili, kalau keluar dari rumahnya. Kita keluar dari rumah kita sampai ke tempat ini, tanzilu alaihi rahmah, maka turun kepada dia rahmat. Kita keluar dari rumah kita sampai tempat ini, Allah memberikan rahmat kepada kita sampai ke tempat ini. Itu kemuliaan yang kita dapatkan. Kemudian yang keempat, bagi orang yang hadir di tempat ini tapi tidak menghafal apapun, ketika kita majalisan indo, ketika kita masih duduk di tempat ini, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pastilah dibacakan maulid Nabi, sholawat, kemudian bacakan kitab, kemudian diajak berzikir. Kita duduk di musola ini dalam keadaan melakukan ibadah kepada Allah. Ini semuanya menurunkan rahmat Allah. Kita juga dapat. Mulai keluar dari rumah sudah dapat rahmat, di tempat ini lebih banyak rahmat yang turun. Ini yang kita dapatkan. Kemudian diantaranya yang kelima yaitu ketika kita keluar dari rumah kita, maka apa yang kita dapatkan? Ketika kita keluar dari rumah kita, maka malaikat tahuffuhum ajnihatahum ridwan lima yasna.
Malaikat menghampirkan daripada sayap-sayapnya ridho dengan apa yang kita lakukan. Di kita ini tamu kehormatan. Kalau seandainya presiden datang biasanya digelar karpet merah. Tapi kalau kita bukan karpet merah lagi, sayap-sayapnya malaikat dihamparkan untuk kita lewati. Pernah di satu saat di daerah Sewon, ketika ada orang ingin menghadiri majlisnya Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Ketika dia terburu-buru pagi hari, terburu-buru lari-lari, ada orang istihza dengan hadisnya Nabi. Karena apa? Dikatakan orang yang belajar ilmu berangkat dari rumahnya, malaikat itu menghamparkan sayapnya ridho dengan apa yang dia lakukan. Tapi dia niat apa? Bergurau. Niat untuk menyepelekan daripada hadis Nabi SAW. Ngatakan kepada anak yang tadi lari-lari, jangan lari-lari kamu, nanti akhirnya sayapnya malaikat robek semuanya. Niatnya istihza. Akhirnya pas saat itu pula dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijabnya, dia melihat ribuan daripada sayap Allah Subhanahu wa taala yang dihamparkan untuk orang yang tadi berangkat untuk belajar ilmu. Sampai dia akal kita nggak kuat. Kita ini mendapatkan lutuf, kemurahan dari Allah, rahmat dari Allah, tidak melihat daripada yang aslinya. Kalau melihat aslinya nggak kuat. Otak kita ini nggak kuat. Karena itu ketika melihat begitu banyaknya sayap malaikat, kemudian besar-besarnya, akhirnya dia nggak kuat, sampai akhirnya gila. Kan sampai beberapa hari gila, dia sampai akhirnya meninggal dunia. Karena itu kita yakin ini hadisnya Nabi, bahwa sayap malaikat dihamparkan untuk orang yang belajar ilmu. Kita berangkat dari rumah tidak ada lain untuk menghadiri majelis taklim ini kecuali Allah akan ridho, para malaikat juga akan ridho. Kemudian diantaranya yang keenam yaitu apa? Ketika dia berangkat untuk menghadiri majelis seperti ini, tentunya apa? Madama mustami'an, semenjak kita masih mendengarkan, duduk longgo turu, berusaha, walaupun tidak paham berusaha. Oh, bos ini dibahas, apa yang diceritakan, apa yang dibacakan, dia berusaha untuk mendengarkan. Tuktabulahul hasanah, maka akan ditulis bagi dia apa? Kebaikan. Jadi setiap kita mendengarkan, faham tidak faham, oleh kebaikan. Terus tulis, malaikat nulis kebaikan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kemuliaan bagi orang yang menghadiri daripada majelis seperti ini, yaitu apa? Kullu qadamin yarfa'uhu wa yanziluhu apa? Taghfirud dunub wa yarfa'ud darajat. Setiap kaki yang kita langkahkan, satu langkah kaki ketika kita langkahkan itu akan menghapus dosa, dan satu langkah kaki akan mengangkat derajat dan memberikan kebaikan. Ini kemuliaan yang didapatkan bagi orang yang menghadiri majelis ilmu. Karena itu ya alhamdulillah, ya di tempat kita, alhamdulillah daerah kita banyak majelis, tinggal kita mau menghadiri apa enggak. Ya tinggal kita mau menghadiri apa enggak. Kemudian tadi menambahkan daripada yang dibahas oleh Habib Muhammad tadi, ada satu cerita, ya cerita ini mutahika sebetulnya. Cerita ini ya biar tidak tegang ya. Biar cerita ini agak lucu gitu ya. Karena ya mudah-mudahan lucu. Kadang cerita lucu tidak lucu, tidak sing guyu ya. Iku sing tahap ya. Tapi ini ada cerita tadi itu tipu menipu tadi itu. Muslim itu, orang mukmin itu nggak mau menipu. Dia nggak mau menipu orang lain. Kalaupun ditipu sama orang lain, kadang-kadang dimaafkan. Tapi menipu nggak mau. Ini ada satu cerita, ada seorang Goldi. Seorang Goldi ini dilapori ada seorang yang dia punya anjing, kemudian anjingnya ini dikubur di tempat kuburan manusia, kuburan orang yang beriman, bahkan kuburan orang soleh di sekitarnya, dikubur di situ anjing. Wah, nggak terima semuanya, akhirnya pada datang ke Goldi, ke pemimpin di daerah itu. Ngomong sama Goldinya, Goldi ini gimana nih Fulan? Dia punya anjing meninggal dikubur di tempat kuburan orang-orang soleh lagi, di kuburan orang-orang beriman lagi. Coba ditegur itu, suruh ngambil, suruh menggali, suruh pindah, jangan dikubur di situ. Oh ya sudah, dilapori, dipanggil. Orang yang punya anjing tadi yang ngubur dipanggil. Kenapa kamu kubur itu anjing di tempat, memang tidak ada tempat lain? Kok kamu kubur di situ? Akhirnya kata si Goldi tadi, orang tadi itu, dia mengatakan, iya, masalahnya anjingku wasiat sama aku untuk dikubur di tempat itu. Ini
dibodoh-bodoh maksudnya. Anjingnya dibilang wasiat untuk dikubur di tempat itu. Yang benar kamu mau main-main sama aku, kamu berdusta sama aku. Emangnya aku ini orang bodoh apa? Anjing kok wasiat? Mana ada anjing wasiat? Iya, anjingku wasiat, malah wasiat lagi. Apa wasiatnya yang lain? Wasiat katanya suruh ngasih goldinya 1000 dinar. Wasiat sama goldi tadi itu, pemimpin tadi itu untuk dikasih 1000 dinar. Yang benar kamu ya. Memang goldinya anjingnya wasiat gitu. Iya. Wah, memang anjing ini termasuk apa, anjing yang soleh. Mulai berubah. Kena duit 1000 dinar sudah berubah. Akhirnya orang-orang bingung. Loh, kok kamu berubah wahai Godi? Tadinya marah, tadinya gak setuju. Kok kamu sekarang gitu? Jangan heran kamu ini. Ini termasuk anjing yang soleh nih. Kenapa? Ini termasuk cucunya Ashabul Kahfi nih. Kan di antara Ashabul Kahfi kan ada anjing yang ikut juga sampai bertahun-tahun hidup. Ini termasuk anak cucunya. Ini termasuk anjing yang soleh. Biarkan dia dikubur situ. Gara-gara apa? Gara-gara 1000 dinar. Karena itu ya hati-hati. Wis kena duit itu kadang-kadang ya hilang kabeh ilmu nih kadang-kadang. Goldi loh. Goldi itu berarti ngerti ilmu, ngerti syariat. Tapi gara-gara uang dia sudah berubah ilmunya. Kenapa? Karena tertipu dengan dunia. Karena itu ya alhamdulillah ya kita patut berbahagia ada majelis ini, ya kita makmurkan dan kita banyak berdoa di majelis seperti ini nih, banyak berdoa hajat-hajat kita minta di saat ini. Kenapa? Karena di tempat-tempat seperti ini doa mustajab. Jangan kita hadir, yang penting hadir, jangan minta sama Allah, apapun hajat kita dikabulkan oleh Allah. Wong kita doa sendirian aja dikabulkan, apalagi di tempat-tempat seperti ini. Minta sama Allah yang banyak urusan dunia, urusan akhirat, urusan anaknya, keluarganya, istrinya, semuanya. Minta sama Allah, maka Allah pasti akan mengijabahi. Karena itu apa? Jangan disia-siakan untuk hadir majelis ini, tapi kita bawa hati, kita juga khusyuk di dalamnya, sehingga Allah akan menerima daripada doa-doa kita. Karena itu pernah ada seorang nabi ya diwahyukan wahyu Allah kepada sebagian nabinya mengatakan, abdi habli min dumu'ika wa min qalbika wa habli abdi habli min dumu'ik wa min qalbika al khusyu summad'uni astajib laka wa anal ghafurul mujib. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada sebagian nabinya, hei hambaku, ayo berikan kepada aku air mata kamu. Minta sama Allah sambil menangis. Hadir majelis ini terharu. Kenapa? Karena dibacakan sejarahnya Nabi. Ada gosida-gosida terharu. Pingin sampai bisa ziarah Nabi. Sampai akhirnya menangis. Habli min dumu'ik wa min qalbik al khusyu. Dari hati kamu khusyuk. Jangan main sendiri. Khusyuk dalam majelis. Mendengarkan sampai menangis. Summad'uni. Kemudian minta sama aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Astajib lak. Aku akan kabulkan doa kamu. Nah, kita ini saking kurang. Kadang-kadang kenapa sih doa-doa kita kok kadang-kadang kok tidak diijabahi ya? Sebetulnya bukan tidak diijabahi, tapi kita kurang semangat untuk banyak berdoa. Kurang dari hati kita. Hati kita kadang minta sama Allah tapi hati kita lupa. Kita minta sama Allah tapi kita dengan tertawa. Doa-doa yang dipanjatkan sambil tertawa. Harusnya sambil menangis. Sehingga Allah pasti akan mengijabahi daripada doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa istiqomah menghadiri majelis ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka hati kita sehingga kita menjadi orang yang sadar bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat untuk menjadi kita bahagia di kemudian harinya, yaitu dalam kehidupan akhirat dengan banyak taat kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.